Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai makroekonomi pada perekonomian terbuka. Pada materi perekonomian terbuka ini kita akan membahas mengenai model perekonomian kecil terbuka yang meliputi balance of payment, keseimbangan perekonomian terbuka, dan penentuan tingkat kurs atau exchange rate. Yang pertama yaitu siklus aliran pendapatan. Siklus aliran pendapatan adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi para pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan atau utility masing-masing pelaku ekonomi. Kita sudah pernah mempelajari siklus aliran pendapatan yang terdiri dari 2 sektor dan 3 sektor pada pertemuan awal kuliah makroekonomi, ekonomi makro maksud saya. Kemudian pada siklus aliran pendapatan kali ini kita akan memasukkan tambahan yaitu dunia internasional. Nah, dunia internasional ini ada 2 aktivitas, yaitu aktivitas ekspor dan aktivitas impor. Langsung saja kita bahas seperti biasanya. Yang pertama yaitu rumah tangga sebagai konsumen yang mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian perusahaan juga membutuhkan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen. Kemudian pemerintah melakukan penarikan pajak terhadap perusahaan dan melakukan penarikan pajak dari rumah tangga. Untuk apa? Untuk kegiatan pengelolaan negara dan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan juga oleh perusahaan. Selain itu, pemerintah juga akan membayarkan gaji atau pembayaran bunga penghasilan non balas jasa atau transfer payment kepada rumah tangga. Karena di pemerintah ini juga membutuhkan karyawan yang dipasok oleh rumah tangga konsumen. Selain itu, pemerintah juga membayarkan uang pensiun atau transfer payment dan lain sebagainya. Nah, di mana letak dunia internasional ini? Rumah tangga ini juga rumah tangga yang memerlukan barang yang hanya dihasilkan oleh luar negeri akan melakukan impor ke negara lain untuk mendapatkan barang yang diperlukan. Nah, kemudian perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang berkualitas tinggi sehingga dia juga dapat melakukan kegiatan ekspor kepada negara lain yang membutuhkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan di negara asal. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai siklus aliran pendapatan 4 sektor yang melibatkan dunia internasional atau luar negeri. Kita lanjutkan. Pada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor ada 2 hal, yaitu luaran atau output tidak harus sama dengan kebutuhan pengeluaran. Kemudian kebutuhan tabungan atau saving tidak harus sama dengan investasi atau invest. Selama ini kita mempelajari perekonomian 2 sektor dan 3 sektor. Rumus pendapatan nasional seperti ini, yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah dengan government ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor. Kemudian rumus pendekatan nasional perekonomian dengan pendekatan permintaan agregat dan penawaran agregat adalah investasi ditambah dengan government expenditure ditambah dengan ekspor sama dengan saving ditambah tax atau pajak
ditambah dengan impor. Lalu, aliran pendapatan yang diterima pengekspor yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Sedangkan aliran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain merupakan kebocoran dari pendapatan. Berikutnya, tingkat bunga naik maka ekspor bertambah, sedangkan tingkat bunga turun, ekspor berkurang. Berikutnya kita akan membahas mengenai neraca pembayaran atau balance of payment di Indonesia. Balance of payment adalah suatu sistem akuntansi yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara lain dalam kurun waktu tertentu. Transaksi meliputi ekspor dan impor barang, jasa, arus modal yang keluar dan masuk, hibah, dan pembayaran transfer lain, serta perubahan cadangan devisa suatu negara. Dalam struktur neraca pembayaran ada dua jenis neraca. Yang pertama yaitu neraca lancar atau current account, bagian BOP atau balance of payment yang memberikan gambaran ringkas tentang transaksi barang dan jasa yang diproduksi selama satu periode satu tahun atau kurang. Ada tiga bagian, yaitu yang pertama neraca perdagangan atau balance of trade, yang kedua neraca jasa atau service, yang ketiga neraca non balas jasa atau berupa transfer payment. Yang kedua ada neraca modal atau capital account, bagian BOP atau balance of payment yang mencatat pembelian dan penjualan aset-aset finansial seperti surat-surat berharga, deposito perbankan, dan juga investasi langsung. Defisit dalam neraca pembayaran adalah bila pengeluaran luar negeri yang dilakukan penduduk suatu negara melebihi jumlah penghasilan atau penerimaan suatu yang diterima oleh penduduk negara tersebut. Sedangkan surplus adalah neraca pembayaran bila suatu negara lebih banyak menerima daripada mengeluarkan dalam transaksi luar negerinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan tentang perekonomian terbuka pada kegiatan ekonomi makro. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di forum diskusi.